hutang dan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan hari ini, hari yang berbahagia khususnya untuk seluruh kaum muslimin di lepas Idul Adha 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 2024 Masehi. Kemudian salawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermohon juga selalu salawat ini bisa tersampaikan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan juga tentunya kepada setiap orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, Bapak Ibu pemirsa Hasil TV, ikhwani wa akhwati fiddin, dimanapun antum dan antuna berada, para pemirsa semuanya, kita kembali berjumpa di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala. Seperti biasa kita informasikan untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin bersoal jawab, silahkan langsung ke 0811-755-0606. Dan untuk pertanyaan untuk telepon bisa lebih berkonsentrasi ke teleponnya dan mematikan atau mengecilkan volume televisinya. Kita sapa dulu guru kita yang sudah tergabung dan terhubung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum di hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, hari ini hari yang mulia, dinamakan dengan Yaumul Qar. Barakallahu fikum, Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga. Nah, baik Bapak Ibu pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, untuk tidak memperpanjang mukadimah dan membersihkan waktu, kita akan langsung saja mohon izin kepada Ustaz untuk langsung membacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita di 0811-755-0606. Izin Ustaz kita bacakan pertanyaan yang pertama. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi dan menjaga Ustaz dan keluarga. Ana mau bertanya, Ustaz. Ana membeli barang secara kredit di tetangga dengan membayar DP dan mencicil di setiap bulan. Apakah skema atau hal seperti ini dibolehkan, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Jual beli boleh dengan tunai, boleh dengan tidak tunai. Seperti yang ditanyakan dalam jual beli tidak tunai boleh, selagi tidak ada pertambahan bila terjadi keterlambatan salah satu pembayaran cicilan. Wabillahi taufiq. Nah, taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Untuk pertanyaan yang pertama yang sudah kita bacakan di layanan WhatsApp di 0811-755-0606. Kembali kita informasikan untuk antum yang ingin langsung menelpon, silahkan ke nomor yang sama dengan lebih fokus ke telepon dan mengecilkan volume televisi. Insya Allah nanti akan dijawab pertanyaan-pertanyaan antum seputar muamalah oleh guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bolehkah ketua panitia kurban membagikan kupon daging kurban kepada sanak saudaranya yang tidak ada di domisili atau yang jauh, sementara warga sekitar masih ada yang belum dapat kupon? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, Ustaz. Panitia kurban mereka adalah orang diamanahi. Dan orang yang diamanahi tentu dia harus melaksanakan amanah tersebut. Bila dia tidak melaksanakannya sesuai dengan yang diamanahkan, berarti dia berkhianat. Berkhianat adalah bagian dari sifat orang munafik. Wa idza tumina khan, kata Nabi. Sifat orang munafik adalah bila dia diberi amanah, dia berkhianat. Para peserta kurban tentu mengamanatkan bahwa distribusi daging tersebut
yaitu untuk peserta sendiri sebagian lagi untuk fakir miskin, sebagian lagi untuk hadiah kepada andai taulan yang ada, mungkin tetangga dan seterusnya. Adapun kerabat dari yang berkurban dan dia bukan tetangga dari peserta kurban tersebut dan juga bukan fakir miskin, maka ini bentuk khianat yang tentu ada pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih seputar kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dari Ana di Pekanbaru. Ustadz, bagaimana hukumnya kupon kurban yang kami dapat terlalu banyak, apakah boleh dijual kembali? Nah, Ustadz. Kalau Anda ingin jual, kalau statusnya fakir miskin atau menerima hadiah, tidak ada masalah. Karena itu adalah milik Anda. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau bertanya. Istri Ana resign di bank tahun 2017. Kemudian ada uang tunjangan yang belum dibayarkan. Yang belum dibayarkan dan akan dibayarkan tahun 2025. Apakah uang tunjangan tersebut boleh diterima, Ustadz? Nah, Ustadz. Boleh diterima, tapi tidak boleh dimanfaatkan kalau dia desain dari bank tersebut. Dia langsung desain, ya, maka dia tidak boleh dimanfaatkan, diberikan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan ibu atau saudara-saudari yang bertanya untuk pertanyaan ini bisa memahami dari jawaban Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz mau bertanya, di tempat kami berkurban, panitia kurban sudah memesan sapi kurban dengan ciri-ciri dan keinginan yang sudah disepakati dengan penjual. Tetapi ketika proses kurban dilaksanakan, sapi tiba di tempat, itu tidak sesuai dengan ciri-ciri atau hewan kurban yang sudah ditandai. Apakah kami harus menuntut kepada pembeli lagi, sementara sudah kadung akan dilaksanakan pelaksanaan kurban? Nah, Ustaz. Allahu a'lam. Kalau sudah Anda bayar, tentu Anda tuntut dia atau minta uang kembali, beli sapi yang lain. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Untuk antum dan antuna Bapak Ibu pemirsa Hasil TV, mudah-mudahan bisa memahami dari jawaban Ustadz, khususnya untuk saudariku yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, apakah sah kita meminta bagian tertentu dari hewan yang kita kurbankan? Misalnya kepala kambing kita minta setelah hewan itu disembelih. Nah, jazakallahu khairan, Ustadz. Para ulama sepakat bila Anda ambil semua hewan tersebut, Anda sedekahkan hanya sekilo saja, halal, tidak ada masalah. Bila itu. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, apakah diperbolehkan panitia kurban memperoleh jatah atau bagian dari hewan kurban? Nah, Ustadz. Sebagai jatah tidak boleh, berarti dia mengambil sebagai upah. Kecuali para pekurban menghadiahkan kepada dia. Baik. Nah, jazakallah khairan untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Afwan, izin bertanya, Ustadz. Bagaimana hukum jika seorang pimpinan instansi memberikan arahan ke pegawai ASN atau bawahannya untuk membayar uang sebesar 10% dari gaji tambahan penghasilan? Kurang jelas uang tersebut digunakan dalam rangka apa? Apakah kita bawahan mengikuti arahan tersebut atau diabaikan? Dengan dihiraukan menjadi catatan merah bagi kami seorang bawahan dan berdampak pada penilaian kinerja serta dokumen-dokumen ASN lainnya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
Wallahu alam. Hukum asalnya harta manusia haram diambil oleh orang lain. Mau atasan, mau negara, mau siapapun, kecuali dengan haknya. Inna amwalakum, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Hurmati yaumikum hadha, fi baladikum hadha. Saat Rasulullah SAW haji khutbah di Arafah, beliau mengatakan, sesungguhnya darah kalian haram ditumpah, harta kalian haram diambil oleh orang lain, kecuali dengan haknya. Sama dengan haramnya hari ini dan negeri ini. Ya, maka atasan, jangankan atasan negara, mengambil harta dari rakyatnya tanpa ridho mereka, maka ini bagian dari merampas hak rakyatnya. Ya, tapi kalau ada imbalan jual barang, jual jasa dengan saling ridho, silahkan. Baik, nah Ustaz, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudara atau saudari yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di 0811-755-0606. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau orang yang berkurban memberi panitia kurban hadiah kulit murni sebagai hadiah karena teman-teman beliau sama-sama ngaji? Orang yang berkurban ini tahu kalau nanti temannya ini menjual kulit tersebut karena memang tidak bisa memanfaatkannya. Apakah ini boleh Ustaz? Naam. Boleh. Alhamdulillah. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara atau saudariku yang bertanya untuk hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, haul zakat saya adalah di bulan Ramadan. Ketika bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah ini, saya ada pengeluaran besar sehingga tabungan saya tersisa sekitar 70 juta. Kemudian di bulan Ramadan 1445 Hijriah, saya dapat uang lagi sehingga tabungan saya di atas nisab. Apakah saya tetap wajib membayar zakatnya di bulan Ramadan 1445 Hijriah? Syukran Ustaz. Tidak, Anda wajibnya ketika uang Anda sampai nisab lagi tanggal berapa itu. Setahun setelah itu baru ada kewajiban. Baik. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di 0811-755-0606. Untuk antum Bapak Ibu yang ingin bertanya atau bersoal jawab silahkan ke nomor tersebut. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya diskon pada waktu tertentu Ustadz? Seperti contoh diskon 50% dari jam 15.00 sampai dengan 17.00. Nah Ustadz. Diskon boleh, gratis aja boleh, apalagi diskon. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya top up e-tol dengan kredit? Ada biaya admin dari setiap transaksi top up, biaya admin 10.000 setiap top upnya. Syukran Ustaz. Apa maksudnya dengan kredit? Tidak dijelaskan Ustaz. Ya, tidak ada jawaban. Baik. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya, jika tercampur harta halal dan harta haram dan dia berhenti dari pekerjaan yang tidak baik tersebut, bagaimana cara membersihkannya? Apakah diinfak di masjid itu dapat membersihkannya? Jazakallah khairan Ustadz. Nah, tergantung harta haramnya dapat dari mana. Kalau dari korupsi, maka tidak bisa diinfakkan. Itu diberikan kepada pihak yang dirugikan atas korupsinya tadi. Bila barang dirampas, tidak bisa diinfakkan. Dia wajib diserahkan kepada orang yang dirugikannya. Tapi kalau tidak akan dengan cara riba, pihak pemberinya tidak dirugikan dan dia senang, ya. Kemudian tapi syariat mengharamkan riba. Maka ini yang diinfakkan kepada fakir miskin. Wabillahi taufiq.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Masih pertanyaan e-tol tadi Ustaz. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya top up dengan e-tol dengan kartu kredit bayarannya Ustaz? Karena ada biaya admin dari setiap transaksi top up yaitu 10.000. Nah, Ustaz. Kartu kreditnya yang haram. Ini mengandung unsur riba, top up-nya nggak ada masalah. Ya, orang kalau top up umpamanya cuma 1.500, Anda 10.000 karena Anda pakai kartu kredit. Sama Anda dengan tarik tunai dari kartu kredit di ATM, itu angkanya lebih besar daripada Anda tarik tunai dari kartu debit. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya untuk hal ini bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kembali kita informasikan untuk antum dan antuna, Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan ke 081175500606. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, apa hukumnya bekerja sebagai staf pajak di perusahaan, di mana bertugas untuk melapor dan menyetorkan pajak ke perusahaan negara? Nah, Ustaz. Ke perusahaan negara. Nah, Coba Ustaz. melapor ke Di mana ia bertugas untuk melapor dan menyetorkan pajak ke perusahaan negara, Ustaz. apa maksud perusahaan negara? Pajak ya ke Kementerian Keuangan lah, Dirjen Pajak setorannya. Ya, wallahu a'lam. Kalau dia bekerja di perusahaan, berarti dia membantu wajib pajak perusahaan atau individu agar tidak lebih besar kezaliman dari pihak negara dengan abainya mereka membayar pajak tersebut. Maka dia berada di pihak orang yang terzalimi. Orang membantu orang yang dizalimi, hukumnya halal dan gajinya halal, fee-nya halal. Yang halal membantu orang yang zalim yaitu membantu negara dalam menarik pajak tadi, termasuk di sana para pegawai Dirjen Pajak. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga antum yang bertanya atau antuna yang bertanya untuk kesempatan hari ini bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga antum, semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Izin bertanya Ustaz, saya bekerja sebagai tenaga honorer di instansi pemerintah daerah. Pernah beberapa kali saya izin datang lebih siang atau pulang lebih cepat karena ada urusan pribadi yang mendesak. Banyak juga di antara rekan saya yang melakukan hal demikian Ustaz. Saya melakukan itu karena berpikir akan mengganti jam kerja yang saya gunakan untuk urusan pribadi dengan pulang lebih larut di lain hari. Saya menyesal setelah melakukan hal tersebut. Bagaimana cara bertaubat dan menebus kesalahan saya tersebut, Ustaz? Nah, Ustaz. Ya, perkirakan berapa jam, potong dari honor Anda kalau ada honornya. Kalau nggak ada honornya, apa yang mau dipotong? Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, rumah warisan kami jual dan sudah dibagi. Saya sudah dapat bagian, rencana uangnya mau saya pakai untuk umroh. Secara syariat, apakah diperbolehkan Ustaz? Apakah kedua orang tua itu juga dapat pahala? Syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Orang tua dapat pahala umroh, wallahu a'lam. Kalau Anda tidak niatkan, pihak umroh yang dilakukan sah dan boleh dan bagus. Adapun orang tua buat pahala karena harta halal yang ditinggalkan untuk ahli warisnya. Innaka antadhara warasataka aghniya khairu min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas, kata Rasulullah pada sahabiyun jalil Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana Rasulullah mengatakan, engkau tinggalkan para ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan mereka miskin, menadahkan tangan kepada manusia untuk meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Wabillahi taufiq.
Nah, taib jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan juga dipahami oleh saudara atau saudari yang bertanya untuk persoalan kali ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz Afwan, Ana ingin bertanya bagaimana hukum membuka usaha sewa tenda pelaminan. Misalkan untuk pernikahan yang tidak syar'i. Apakah pelaku usaha juga mendapatkan dosa? Dan bagaimana hukum membuka usaha salon kecantikan untuk umum? Ada wanita yang tidak menutup aurat dan bertabaruj. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya betul, kalau Anda tahu di mana pelaminan tersebut, ya laki dan suami, pengantin pria dan wanita duduk bersamaan dan nanti akan disalamin oleh semua orang yang hadir ke sana, tidak terpisah laki dan perempuan, iya ini Anda terkena dosa juga. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, ikhwani wa akhwati fiddin. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum hadiah-hadiah yang diberikan oleh bank, baik itu berupa undian maupun hadiah promosi saat kita buka rekening tabungan dan semacamnya Ustaz? Nah Ustaz. Itu riba dan haram, berikan kepada fakir miskin. Nah, taib, jazakallahu khairan Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di 081175500606. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, pekerjaan operator dapodik Afwan Ustaz ingin bertanya, pekerjaan operator dapodik garis miring sekolah dan digaji dari pekerjaan tersebut oleh sekolah. Guru di sekolah kami setiap triwulan melakukan pemberkasan untuk syarat pencairan sertifikasi guru. Setiap pemberkasan dibantu menyiapkan berkas dan itu bukan pekerjaan saya. Saya hanya membantu. Setiap cair uang sertifikasi ada beberapa guru yang memberi saya uang. Apakah halal buat saya menerima uang tersebut Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Itu bukan pekerjaan dia dan dia tidak digaji untuk pekerjaan itu, ya boleh. Tapi wallahu a'lam, apakah itu betul bukan pekerjaan dia dan dia tidak digaji untuk pekerjaan tersebut? Ya, kalau betul tidak ada masalah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada. Assalamualaikum Ustadz, hamba Allah dari Bandung. Izin bertanya Ustadz, saya menerima hadiah berupa uang dari teman yang katanya dari hasil penjualan sebuah barang. Tapi saya ragu apakah barang tersebut milik dia atau bukan. Apakah hadiah berupa uang tersebut halal buat saya Ustadz? Jika tidak halal, harus saya bagaimanakan hadiah tersebut? Nah Ustadz. Wallahu a'lam. Anda dengan teman Anda tentu Anda mengerti apakah dia orang baik atau bermasalah dalam pencarian hartanya. Kalau Anda yakin dia orang baik, ya, tidak pernah Anda dengar bermasalah dan mendapatkan harta, asalnya boleh Anda terima hadiahnya. Nah, taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang dari Bandung bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di 081175500606. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya, ada produk dan ada karakter animasi di mana dia karakter yang memakai sihir. Tapi jelas itu hanya animasi dari film atau video. Jadi Ustaz, apakah berdosa menjualnya? Adakah sampai keluar dari iman dalam hal demikian Ustaz? Nah. Keluar iman ini tanyakan ke dokter akidah. Saya dalam masalah amalan, maka bila ada karakter tukang sihir yang Anda buatkan, ya, maka Anda merusak keimanan anak-anak yang menyaksikan dari perbuatan Anda, animasi yang Anda buat tadi. Maka dosanya setiap anak-anak sesat gara-gara Anda selalu mendapat dosanya sampai kapanpun juga. Maka jangan lakukan take down dan hapus, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, saya membeli rumah KPR. Apakah over kredit
itu diperbolehkan dalam Islam Ustadz. Bagaimana hukumnya menjual overkredit tersebut Ustadz? Jazakallahu khairan. Kalau dimaksud overkredit hanya memindahkan ke pihak yang lain untuk melaksanakan transaksi pembayaran saja, sedang akadnya masih Anda dengan pihak lembaga ribawi, tentu dosanya belum selesai. Dosanya masih Anda tanggung terus karena kesepakatan Anda berakad ribawi dengan lembaga tersebut. Wabillahi taufiq. Baik, nah Ustadz, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudara yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di line WhatsApp dan juga telepon di 0811755606. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukum zakat emas perhiasan dengan uang, apakah nisabnya itu digabung Ustadz? Jazakallahu khairan. Nah Ustadz. Perhiasan kalau dipakai tidak ada zakatnya. Tapi kalau tidak dipakai, iya ada zakatnya. Digabung dengan uang untuk menggenapkan stoknya. Baik. Nah Ustaz, jazakallahu khairan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, sekeluarga dan juga tim. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana hukumnya harta waris yang dijadikan usaha sebelum dibagikan? Dan ini disetujui oleh seluruh ahli waris. Jika diperbolehkan, bagaimanakah pembagiannya Ustadz? Apakah sama dengan pembagian harta waris? Jazakumullahu khairan. Nah, Ustaz. Ya, sama pembagian harta waris. Setiap perusahaan itu dimiliki ahli waris sesuai dengan waris masing-masing. Billahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apabila kita ditawari pekerjaan untuk mengisi review Google Map, tempat hotel yang belum pernah kita kunjungi, kemudian diberi komisi, misalkan kita isi review, kemudian kita hapus review tersebut, apakah uang yang didapatkan itu haram? Apabila haram, harus diapakan uang tersebut Ustadz? Jazakallahu khairan. Review adalah persaksian. Persaksian atas sesuatu yang tidak Anda tahu adalah, dikatakan oleh Nabi, adalah persaksian yang paling buruk. Wabillahi taufiq. Nah, taib, jazakallahu khairan Ustaz. Mudah-mudahan dipahami oleh yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, mau bertanya Ustaz, Ana bekerja di gudang farmasi dan salah satu tugas utama kami adalah beli obat dan bahan medis di berbagai macam perusahaan farmasi. Seringkali tiap tahun perusahaan farmasi ini memberi bonus berupa barang dan terkadang uang tanpa kami memberi syarat di awal. Ini bagaimana hukumnya Ustadz, uangnya? Dan jika memang syubhat, apa bisa uangnya disedekahkan dengan tujuan untuk membersihkan harta? Karena instruksi dari pimpinan uang ini tidak bisa dikembalikan lagi ke pimpinan apapun alasannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya sudah, berikan saja ke fakir miskin. Baik. Jazakallah khairan untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Dani di Kediri, Jawa Timur, apa hukumnya menerima dana pensiun dari lembaga keuangan atau DPLK? Ana resign dari lembaga perbankan tahun 2018. Kemudian di tahun 2024 dapat info kalau di usia 46 bisa mengurus dana pensiun dan mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Tergantung kondisi Anda. Kalau kondisi Anda sedang tidak mampu, ya, ambillah untuk menutup kekurangan biaya hidup pokok. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh saudaraku yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di 0811755606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya bekerja sebagai staf pajak di perusahaan di mana hanya bertugas untuk melapor dan menyetorkan pajak ke perusahaan negara? Nah, Ustaz. Sudah dijawab, lihat rekamannya. Nah, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah. Ustadz, apa hukumnya mendaftar bank ribawi yang bekerja sama dengan e-commerce? Bukan untuk mendapatkan keuntungan riba, melainkan supaya dapat transaksi di e-commerce tersebut tanpa dikenai biaya layanan. Apabila ada bunga, bunganya akan dikeluarkan dari rekening bank tersebut. Selama ini sebagai user dari e-commerce tersebut, saya dikenai biaya layanan karena tidak mendaftar banknya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, Ustaz. Anda membuka rekening di bank konvensional, di situ ada persyaratan bunga yang diberikan kepada pemegang akun. Tentunya Anda setujui, kalau tidak itu akun Anda tidak akan ada. Jika Anda menyetujui dosa besar yang diharamkan oleh Allah, dan itu sebuah perbuatan dosa besar. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Mudah-mudahan yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apabila saya beli barang harganya 10 juta, kredit selama sebulan, kemudian penjual memberikan informasi kalau bisa bayar kurang dari 10 hari. Nanti kalau bisa bayar kurang dari 10 hari, nanti penjual kasih diskon 5%. Jadi hanya bayar sekitar 9,5 juta. Apakah transaksi seperti ini termasuk riba, Ustaz? Nah, Ustaz. Dia bukan riba tetapi gharar. Gharar juga diharamkan karena tidak jelas harganya berapa. Kalau dia katakan harga sekian, kalau kamu lunasi sebelumnya nanti kita sepakati lagi, itu tidak ada masalah. Tapi dengan ucapan tadi, harga menjadi tidak jelas, dan ini hukumnya gharar, dan hukumnya diharamkan Nabi karena Nabi melarang al-bai'il gharar. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudara atau saudari yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustadz. Di 0811755606 untuk antum Bapak Ibu pemirsa Asil TV yang barangkali saja baru menyimak kita, silakan yang punya persoalan seputar muamalah bisa langsung ditanyakan ke guru kita, dan insya Allah langsung akan dijawab oleh Ustaz Dr. Hermani Tirmizi Hafizahullah Ta'ala. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk membacakan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, saya menjual HP kondisi bagus, pas 2 hari yang beli komplain mati. Dia minta dibalikan, sedangkan pas akad tidak ada perjanjian garansi. Bagaimana hukumnya seperti ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Tidak ada barang elektronik 2 hari mati, itu memang barang rusak. Aib itu. Minimal, kalau ada atau tidak ada, namanya barang elektronik, ada garansi pabrik minimal 1 pekan atau 1 bulan, bahkan ada 1 tahun. Kalau 2 hari mati, ya, maka ini di luar uruf. Anda wajib terima, kalau tidak Anda berurusan di akhirat. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudara yang bertanya untuk persoalan ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita akan lanjut membacakan pertanyaan di 0811755606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, saya diminta bantu untuk membelikan barang. Teman saya yang memberikan uang dan barang tersebut saya belikan di marketplace online. Di saat membeli, saya mendapat diskon harga barang tersebut dengan akun yang saya pakai. Apakah diskon itu haknya teman saya atau boleh saya ambil, Ustaz? Karena tidak semua akun mendapatkan diskon. Jazakallahu khairan, Ustaz. Itu hak teman Anda, bukan hak Anda. Kalau dia izinkan, wallahi alhamd. Taib. Nah, taib. Jazakallahu khairan Ustaz untuk pertanyaan, untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita akan lanjut bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz izin bertanya, haul penjualan harta warisan kami bagi kepada seluruh ahli waris dengan sesuai syariat. Setelah dibagi, pihak perempuan meminta hasil bagian ke salah satu pihak lelaki dibagi rata dengan dia, dan salah satu pihak lelaki setuju membagi rata dengan dia. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Syukran.
Namanya minta, kalau dikasih ya boleh. Mana minta-minta adalah perbuatan yang tidak baik dalam agama Allah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara atau saudari yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Kembali kita informasikan untuk antum yang bersoal jawab, silahkan langsung telepon ke 081175500606 mengenai permasalahan seputar muamalah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz mau bertanya, kalau bunga banknya tidak tercatat yang kemarin-kemarin, bagaimana cara bertaubatnya Ustadz? Karena saya pernah minta mutasi, kalau bunga banknya tidak tercatat yang kemarin-kemarinnya, bagaimana cara bertaubatnya Ustadz? Karena saya pernah minta mutasi ke banknya, hanya dapat mutasi 6 bulan terakhir saja. Jazakallahu khairan Ustadz. Anda kirakan rata-rata uang Anda dalam 1 tahun, kemudian kali kalau tabungan biasa 2%, itu dia banyak. Baik, nah, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bertanya atau saudaraku, saudariku yang bertanya untuk hal ini bisa paham dari jawaban Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, bagaimana hukum membuka tempat kursus tarian tradisional untuk anak-anak SD dan seterusnya? Apakah ini diperbolehkan atau seperti apa bagusnya Ustadz? Nah, kalau tidak pakai musik silahkan dan tidak buka auratnya. baik, jazakallahu khairan Ustadz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ustadz mau bertanya, ayah saya mau menghibahkan hartanya berupa rumah kios, sawah untuk anak-anaknya. Kami 5 saudara, bagaimana konsep yang sesuai syariat dalam hal ini? Apakah bisa hibah harta tersebut tidak dibagi satu persatu anak, tapi global semua harta itu dikasih ke kami ber5 saudara? Biar adil, kata bapak saya. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, boleh dengan cara bagi 5 semua hartanya, boleh. Kalau tidak ditunjuk satu-satu. Baik. Man dalam pencatatan agrarianya akan repot. Kan dicatatkan atas satu nama. Kalau satu nama dicatatkan, nanti bila terjadi sesuatu, itu adalah ahli waris dari yang nama tercatat itu menguasainya, dan dikhawatirkan hak yang lain hilang. Kalau memang tidak bisa dibagi, dijual, uangnya dibagi. Allahu a'lam. Baik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya untuk persoalan ini bisa paham dari jawaban Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya bekerja sebagai pangkas rambut. Di tempat saya ada yang menitipkan celengan infak mengatasnamakan yayasan masjid tertentu. Biasanya setiap bulan selalu diambil. Qadarullah setelah hampir 1 tahun sampai saya pindah dari kontrakan, itu uang celengan tersebut tidak diambil-ambil lagi oleh yang menitipkan. Uangnya masih ada sama saya hingga saat ini yang sudah hampir 2 tahun. Apakah boleh uang tersebut saya infakkan ke masjid sunnah? Karena setelah cari info saya mendapatkan bahwa masjid yang menitipkan celengan tersebut adalah masjid bukan sunnah. Nah, Ustaz. Harta sudah diinfakkan, tergantung niatnya yang menginfakkan. Bila niatnya untuk masjid, kemanapun itu rumah Allah. Tidak ada sunnah, tidak ada non-sunnah. Itu adalah rumah Allah. Masjid yang sudah diwakafkan milik Allah. Wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Sebutnya masjid itu milik Allah. Maka bila orang-orang mengelola masjid tersebut tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, berarti mereka melawan si pemiliknya. Ya, bila dikelola sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya untuk didirikan dan diagungkan asma Allah di sana, maka mereka para pengelola tadi tentu akan mendapat ridha Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya untuk persoalan ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, masih di nomor layanan kita di 081175500606. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Seperti apa hukumnya membuka kolam pancing ikan larangan Ustaz? Yang dibuka hanya pada waktu tertentu dan itu para pemancing membayar uang yang sudah ditentukan seperti tiket masuk dan semacamnya baru boleh memancing ikan di kolam larangan tersebut. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Itu kolam larangan. Tidak dijelaskan Ustaz. Ya, skip. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, kita belanja barang di marketplace, harga 100.000. Kalau pembayaran melalui GoPay atau Shopee Pay dapat cashback 20.000 dan gratis ongkir. Apakah ini riba Ustaz? Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya investasi properti di platform Goro? Mekanismenya dengan cara membeli kupon, harga per kupon 10.000. Misal villa nilai 1M dipecah menjadi 100.000, kemudian villa disewakan tiap bulan, mendapatkan keuntungan sewa sesuai jumlah properti setelah dipotong biaya perawatan dan lain-lain. Kupon dapat diperjualbelikan setelah itu. Ini seperti apa Ustaz? Jazakallahu khairan. Saya perlu mempelajarinya terlebih dahulu. Apa itu nama platformnya? Goro? Nah Ustaz, platform Goro. Karena dia penanya tidak menjelaskan secara rinci seperti apa mekanismenya. Uangnya disetorkan apakah terjamin atau mungkin rugi, mungkin untung, atau seperti apa? Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Sementara mudah-mudahan yang bertanya bisa langsung menelpon, mungkin bisa lebih rinci untuk hal ini di 081175500606 biar lebih jelas jawaban yang akan disampaikan nantinya insyaallah. Taib, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga, juga tim Asil TV. Ustaz, teman saya buka usaha es batu yang menjadi masalah karena ingin biaya listrik murah, dia mengakali meteran listrik dengan mengganti MCB yang bukan dari PLN. Sedangkan aturan PLN, jika itu dilakukan, maka itu bisa didenda. Sedangkan semua peralatan untuk membuat es batu dari mulai freezer dan airnya dapat diperoleh secara halal. Apakah uang hasil dari penjualan es batu tersebut haram Ustaz? Nah, Sebesar kezalimannya atas listrik tadi itu tidak halal. Semuanya untuk bikin listrik yang dikeluarkan sekian kilometer semuanya harganya sama dengan 100.000 rupiah. Sedangkan harga jualnya semua 300.000 rupiah. Berarti 33% dari itu tidak halal. Wallahu a'lam. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Taib, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dari Faiz. Ingin bertanya, saya seorang ASN di kantor, ada sering ada cemilan dari teman sekantor. Terkadang dapat hadiah dari tetangga atau dia pulang berlibur dan membawa cemilan tersebut untuk teman-teman di kantor, tidak dalam rangka apapun, hanya sekedar memberikan saja. Apakah kita boleh makan cemilan tersebut atau itu termasuk makanan harta hulul? Nah, Ustaz. Boleh. Taib. Mudah-mudahan Faiz yang bertanya untuk hari ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz, izin bertanya, hukum membuka rekening di bank konvensional dengan perjanjian tanpa bunga dan pihak bank menyetujui. Ini seperti apa Ustaz? Jazakallahu khairan. Juga tidak dibolehkan kecuali darurat. Kenapa? Karena uang Anda akan diputarnya untuk usaha ribawinya. Nah, sadar tidak sadar Anda yang membesarkan usaha riba di negara muslim adalah kaum muslimin sendiri dengan menempatkan dananya di bank riba tadi.
Kalau semua orang muslim di negara muslim mayoritas menarik dananya di bank ribawi, bisa dipastikan tidak ada bank ribawi di negara mereka. Tapi karena mereka ikut andil untuk membesarkan bank ribawi tadi, sehingga bank ribawi itu selamanya besar. Wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya, saudara dan saudariku untuk hari ini bisa paham dari jawaban Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya seorang pelajar SMA dan ingin masuk kuliah. Pemerintah membuka jalur yang namanya SNBB. Dan syarat dari jalur tersebut adalah akumulasi nilai semester 1-5 semasa SMA memenuhi syarat juga. Masalahnya adalah selama saya SMA ada 2 semester di mana saya banyak curang atau mencontek. Bolehkah saya mendaftar kuliah dengan jalur tersebut dengan akumulasi nilai saya yang terdapat 2 semester kecurangan? Jazakumullah khairan Ustaz. Tinggal Anda sampaikan ketika Anda mengikuti jalur itu ada 2 semester kecurangan. Kalau diterimanya, alhamdulillah. Kalau nggak terimanya, memang itu hak Anda. Baik. Jazakallah khairan untuk jawabannya. Semoga bisa paham dari jawaban Ustadz. Kita bacakan satu pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini dari 0811755606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, di kampung saya ada arisan uang. Waktu digoncang keluar nama A dengan sejumlah uang sekian juta. Ada fulan B lagi butuh uang untuk keperluannya. Jadi pihak B menawarkan untuk membeli antrian arisan pihak A dengan jumlah 500.000. Jadi pihak A tadi seakan namanya belum keluar karena dibeli antriannya oleh B. Ini seperti apa hukumnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau ada uang pertambahan namanya riba. Wabillahi taufik. Tapi kalau tetap tanpa ada pertambahan, itu namanya kebaikan, dibolehkan. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustadz. Baik, sepertinya itu pertanyaan. Baik, kita bacakan satu pertanyaan terakhir, Ustadz. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana hukumnya seorang yang membuka yayasan sosial pribadi, di mana di situ mengumpulkan infak dan sodakoh umat yang akan disalurkan ke fakir miskin. Namun sebelum diberikan, dipotong dulu untuk biaya operasional diri dan beberapa karyawan lainnya. Ini juga tidak ada izin resminya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Tidak ada yayasan pribadi. Yayasan itu adalah milik umum. Dana pun dana umat, bukan dana pribadinya. Walaupun dia adalah pembina yayasan, statusnya bila dilikuidasi ditutup yayasannya, dananya kembali ke dana umat. Ya. Adapun hal yang dia lakukan, ya, mengumpulkan dana yang dia potong, ini tentu akan dipertanggungjawabkan di akhirat, mengambil, mengkorupsi dana umat. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz. Dan itu adalah pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup, kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu taufiq. Wassalamualaikum Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk waktu dan juga ilmunya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan atau kita soal jawabkan di 0811755606 bisa bermanfaat untuk kita semua, dan antum juga yang beratensi jazakumullahu khairan, dan juga para pemirsa Asil TV yang sudah menyimak kita dari awal sampai saat ini. Mudah-mudahan beroleh manfaat dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah di pekan depan atau di kesempatan berikutnya kita akan bersama kembali bersama guru kita untuk menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer khususnya. Baik, jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup kembali dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan,
rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kalau Allah telah berkehendak terjadinya sesuatu, maka sesuatu itu pasti terjadi dan tidak mustahil, bagaimanapun mustahilnya di sisi manusia. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Beberapa tahun yang lalu di tempat ana berdiri saat ini, itu masih perataan dan masih cut and fill. Tapi di waktu ini saya melihat Masya Allah bangunan yang sudah begitu luas, yang begitu tinggi. Dan inilah tempat yang akan digunakan oleh anak-anak kaum muslimin untuk beribadah dan menuntut ilmu agama. Markas Al-Hijrah Nusantara. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang besar dan berat akan menjadi kecil dan ringan tatkala kita semua ikut turun tangan dan saling bahu-membahu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang berikutnya menunjukkan kaum muslimin memiliki semangat, memiliki sifat dermawan dan mempercayakan amanah mereka kepada panitia pembangunan Markas Al-Hijrah Nusantara. Pertanyaannya, dengan bangunan yang sudah begini luas dan tingginya, berapa harta yang telah kita titipkan dan kita letakkan di tempat jariah ini oleh kita